Bagaimana menghadapi karyawan senior yang selalu menuntut dan merasa paling berjasa bagi perusahaan, sehingga sulit mengarahkan untuk mengikuti aturan perusahaan? Tapi karyawan senior selalu menuntut dan merasa paling berjasa, sulit mengarahkan untuk mengikuti aturan perusahaan. Wow, ini pertanyaan dari perusahaan kalau ini. Ya, dari salah satu HR ini. Ya, ini pertanyaan dari HRD ini. Oke. Trik menghadapi karyawan senior yang seperti ini adalah konsistensi terhadap penegakan hukum. Ya, konsistensi terhadap penegakan hukum. Memang ini fakta yang sering terjadi di banyak tempat. Ya, baik yang resmi maupun tidak resmi, kelompok tertentu, perusahaan, dan lain sebagainya. Bahkan di luar perusahaan dan di masyarakat pada umumnya. Konsistensi terhadap penegakan aturan, penegakan hukum itu memang masih sangat rendah kalau menurut saya. Mohon maaf nih ya. Kenapa? Karena banyak sekali yang mengikut sertakan pertimbangan-pertimbangan lain pada saat penegakan hukum. Jadi karena si A misalkan adalah karyawan senior, lebih senior daripada HRD-nya, terus aturan untuk si senior itu dilakukan berbeda, atau HRD-nya nggak berani menghadapinya, nggak berani menegakkan aturan pada si senior tadi. Ya. Nah ini yang keliru. Ini dalam contoh yang kecil. Di luar sana, kalau pas lagi ada razia tertentu, ada yang menggunakan seragam tertentu, nggak diperiksa, nggak ditilang misalkan, lanjut aja. Nah itu juga merupakan suatu yang menunjukkan ketidakkonsistenan. Ya. Maka penegakan hukum itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai sangat besar, berperan sangat besar dalam praktek kepatuhan masyarakat atau praktek kepatuhan karyawan di perusahaan. Ya. Kalau penegakan hukumnya saja tidak konsisten, kemudian masih tebang pilih atau pilih kasih, atau melihat yang satu senior, yang satu junior, terjadi perbedaan perlakuan, maka tentu kepatuhan hukum yang ada di perusahaan menjadi sangat rendah. Ya. Dan itu dampaknya terasa kemana-mana. Bagi karyawan yang merasa mendapat perlakuan khusus, mereka akan berlaku seenaknya. Bagi karyawan yang merasa dimarginalkan atau merasa didiskriminasi, mereka akan cenderung berontak. Ya. Nah, susahnya HRD itu kan di situ. Sebenarnya membuat susah nih, mohon maaf, menurut saya seringkali ya kita-kitanya di HRD sendiri. Kenapa? Karena kitanya itu sebenarnya sudah memiliki tools yang cukup. Kita ditunjuk sebagai HRD dengan penunjukan yang resmi, kita dikasih toolsnya. Toolsnya apa? Peraturan perusahaan. Dalam peraturan perusahaan atau kebijakan perusahaan yang dibuat, tidak ada perbedaan, misalkan pokoknya judulnya karyawan, ya sudah, karyawan harus patuh sama aturan ini. Terus ada manajer atau ada GM misalkan, terus dia nggak patuh sama aturan itu. Dia bilang, saya kan GM. Nah, kita tinggal lihat tuh dalam peraturan perusahaannya, ada nggak perbedaannya? Khusus level GM tidak perlu patuh sama aturan ini, misalkan. Nah, kalau ada aturan itu, sudah lepaskan dia dari aturan itu. Tapi kalau nggak ada perkecualian seperti itu, maka tegaskan bahwa GM pun karyawan. Sepanjang statusnya masih karyawan, maka dia wajib tunduk sama aturan itu. Jadi ini lebih kepada konsistensi dari si HRD. Ya. Dia anaknya bos, misalkan, ya sudah ikutin. Tetap tegakkan aturannya, nggak usah peduli. Ya. Jadi itu caranya. Kalau ditanya bagaimana menghadapi karyawan senior, ya sebenarnya caranya bukan khusus pada kasus menghadapi karyawan senior, tapi ini lebih ke semuanya dari awal. Maka konsistensi atau komitmen tinggi
atau integritas tinggi dari HRD-nya sangat diperlukan dalam proses penegakan aturan. Itulah kenapa saya sering bilang di berbagai acara, di berbagai kelas, bahwa HRD itu harus punya dua muka, bukan bermuka dua, ya. Harus punya dua muka, beda ya. Dua muka, muka yang pertama adalah seniman. Jadi dia harus sangat kreatif, ya, harus sangat kreatif dalam hal memikirkan kesejahteraan karyawan, ya, meningkatkan kompetensi karyawan. Dia harus sangat kreatif. Dan muka yang kedua adalah muka robot. Dan dia harus menjadi robot yang tidak lagi punya emosi di dalamnya, tidak melibatkan belas kasihan pada saat bicara penegakan hukum. Nah, dua muka ini yang perlu dimiliki oleh HRD di perusahaan. Ya, kalau membedakan memiliki dua muka dengan bermuka dua, ya itu beda. Kalau ini nggak dimiliki, maka ya kayak gini nih kasusnya. Nanti ada karyawan yang senior, nanti ada lagi anaknya karyawan senior, saudaranya karyawan senior, ya kan? Terus anaknya direksi misalkan. Nah, itu makin susah. Akhirnya setiap orang akan punya hukum yang berbeda-beda. Terus nggak ada gunanya lagi punya peraturan perusahaan. Lebih parahnya lagi, nggak ada lagi gunanya punya HRD di perusahaan ini. Karena akhirnya perusahaan itu menjadi hukum rimba. Begitu kurang lebih, Bapak Ibu. Terima kasih.